Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik fasilitator sekolah penggerak dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama Dr. Insinyur Shirley Susan Lumeno, STMSI. Dan seperti biasa, tentu Tribuner saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Shirley untuk menginformasikan atau memperkenalkan diri lebih lengkap sebelum saya ajak untuk berbincang-bincang. Dr. Shirley, silakan memperkenalkan diri lebih lengkap ya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Shirley Lumeno. Basically, saya dosen teknik sipil di Universitas Negeri Manado. Salah satu sekretaris prodi di teknik sipil, dan saya salah satu yang ada di Sulawesi Utara terpilih di angkatan pertama sebagai pelatih ahli sekolah penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tribuners, demikianlah perkenalan singkat ya dari Dr. Shirley terkait dengan bincang-bincang kita pada saat ini. Dan Dr. Shirley, saya akan langsung mengingat waktu ya. Okay. Saya akan langsung ke pertanyaan. Dr. Shirley, ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan fasilitator sebagai sekolah penggerak? Karena ini kan orang bingung, apakah ini untuk sekelas perguruan tinggi? Karena Ibu Shirley ini seorang dosen ya, akademisi di Unima, ataukah di sekolah-sekolah atau gimana? Jadi boleh dijelaskan ini fasilitator penggerak ini yang bagaimana? Apakah ini sehingga para tribuners bisa mengetahui. Silakan. Okay. Terima kasih Pak Alvin. Fasilitator sekolah penggerak itu sebenarnya itu ada tahapan seleksi tingkat nasional ya. Jadi dipilih oleh seleksinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inovasi Teknologi. Yeah. Kemudian kita memasukkan, jadi yang masuk seleksi itu bukan hanya dari dosen. Jadi bisa dari pengawas sekolah, dari widya suara, atau mantan-mantan kepala sekolah. Karena memang intinya mau dicari yang punya pengalaman pengajaran ya. Nah, nanti ketika kita lolos seleksi ini, fasilitator ini akan menjadi pendamping. Ya, kalau kita dulu namanya pelatih ahli. Pelatih ahli ya. Sekarang di gelombang angkatan kedua namanya jadi fasilitator. Ya. Artinya memfasilitasi ya dia nama ini. Memfasilitasi. Jadi tugasnya itu sih mendampingi kepala sekolah ya, guru-guru maupun pengawas pembina yang sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak. Yang sekolahnya terpilih sebagai sekolah penggerak. Jadi tidak semua sekolah ya. Enggak. Jadi ini fasilitator ini dipekerjakan atau melakukan aktivitasnya di sekolah-sekolah yang lolos sebagai sekolah penggerak. Iya, betul. Sekolah penggerak. Di Sulut ini kurang lebih ada berapa? Kalau di Sulut angkatan kami yang pertama 80-an. 80 sekolah ya. 80 sekolah. Angkatan kedua sekarang saya dapat info itu ada sekitar 200 lebih. Lebih banyak luar biasa. Iya, sudah ada peningkatan 2-3 kali lipat ya. Dan itu di sekolah mana? SMP, SMA? Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB. SLB masuk jadi, ya? Iya, sekolah penggerak. Tapi memang proses seleksinya yang diseleksi kepala sekolah. Jadi 80 sekolah ini mulai dari PAUD ya? Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB. Iya. Dan itu apabila kayak Ibu kan sudah Dr. Shirley sudah terpilih sejak angkatan pertama, dia berlangsung terus. Kita kontraknya 3 tahun. Kontrak 3 tahun. Iya. Setelah itu dapat ikut kembali atau gimana? Nah, program dari kementerian ini memang untuk sekolah penggerak ini selama 3 tahun. Nah, 3 tahun terhitung dari tahun 2021 kemarin. Jadi di pertengahan 2024 itu selesai program ini. Tapi semua sekolah yang tidak lolos pun otomatis harus menjadi sekolah penggerak. Ya. Di tahun 2024 di tahun ya, 2024. Cuman kekurangannya kalau tidak lolos dalam seleksi 3 tahun pertama ini tidak ada bantuan. Jadi yang lolos ini selain dia mendapat predikat sebagai sekolah penggerak, juga diikuti dengan fasilitas penunjang. Iya. Baik sumber daya manusianya, SDM sampai infrastruktur pendukung, iya. Terus sarprasnya itu dibantu oleh pemerintah pusat, sampai digerakkan pemerintah kabupaten kota, dinas terkait untuk ikut mensupport.
Nah, Jadi ini prioritas. prioritas ya, jadi prioritas. Ini Dokter Shirley, ini untuk melihat apa peran fasilitator sebenarnya, fasilitator sekolah. Oke. Sebenarnya kami di sini kalau fasilitator sekolah penggerak itu memiliki peran cukup besar ya, karena kami harus bisa menjadi katalis ya, mempercepat satu perubahan kepada kepala sekolah, komite pembelajaran dalam hal ini guru-guru, kemudian pengawas pembina sekolah, bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, dan memang kita mengubah satu pola pembelajaran paradigma lama ke paradigma baru. Seperti itu. Jadi sekarang artinya gini, fasilitator ini ada karena memang dari Kemendikbud ini ada program untuk pola pembelajaran di sekolah-sekolah ini memang dirubah, ya memang mau dirubah pola pembelajaran dengan pendekatan adalah bagaimana keterlibatan aktif dari peserta didik, dari siswa dalam hal ini ya. Iya, jadi akan lebih banyak dikasih ruang itu, panggung itu kepada peserta didik sebenarnya. Didik ya. Iya. Ya. Cuman catatannya memang SDM-nya ini harus siap. SDM itu adalah tenaga guru ya, kepala sekolah dan pengawas pembina. Artinya mereka memang harus memahami benar akan teknik belajar, akan visi ya, tujuan paradigma baru itu apa, terus bagaimana profil pelajar Pancasila ini kita bisa terapkan di lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian bagaimana guru-guru termasuk kepala sekolah, pengawas yang ikut mengontrol supaya model pembelajaran ini kita bisa mengantar para peserta didik ini mengenal kompetensi dirinya, karakternya. Jadi memang model pembelajaran, metode ini memang sangat bervariasi. Untuk satu mata pelajaran saja bisa sangat bervariasi. Artinya memang guru-guru memang dalam mencetak peserta didik yang baik itu nantinya bukan hanya orientasi nilai ya. Tidak. Tapi memang harus diminta untuk mengetahui akan karakter dari peserta didik dari anak-anak ini ya, sehingga kita mengetahui potensinya dia apa dan apa yang dia sukai untuk belajar ya, untuk yang kan setiap orang ada stylenya sebenarnya ada style. Oh saya misalnya suka belajar model begini, atau saya suka yang kan nanti di situ kelihatan bakatnya kan. Hanya kita membantu anak bisa mengenal bakat dirinya sendiri. Jadi guru kalau kelihatan boleh saya katakan gini ya, guru nanti bukan kalau dulu kan guru bersifat seperti maha tahu semuanya ya. Kalau ini guru lebih untuk mengarahkan, melihat potensi dan mengarahkan ya. Iya, lebih tepatnya mengarahkan dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta peserta didik ini. Luar biasa. Ini yang diprogramkan oleh Mas Nadiem. Program sekolah penggerak. Sekolah ya. Dan iya. ini boleh dikata ini kan ada 80, kemudian 200. Ini sebenarnya pilot project karena memang belum semua. Belum semua. Karena apa? Salah satu kan sumber daya juga kan, atau apa? Betul. Salah satunya memang SDM. Nah, untuk bisa lolos di sekolah penggerak ini memang peranan kepala sekolahnya, karena yang diseleksi memang atas nama sekolah, tapi yang diseleksi itu kepala sekolahnya. Kalau boleh tahu kira-kira yang diseleksi model gimana? Apanya dari kepala sekolah yang di ini? Oke, jadi sedikit yang sempat saya gali dari beberapa kepala sekolah yang lolos dari seleksi ini, memang pertama kemampuan IT, ya dari kemampuan seorang. IT ya. Iya. Kemudian kemampuan seorang kepala sekolah yang memiliki manajemen yang variatif. Jadi bagaimana dia melihat potensi guru-gurunya, kemudian bagaimana kepala sekolah bisa memberikan ide-ide yang inovasi kepada para guru untuk bisa diterapkan, diimplementasikan di dalam metode pembelajaran mereka. Nah memang sangat ditekankan di sini kepala sekolah itu harus mampu membangun satu inovasi juga ya. Dan kemudian dengan segala keterbatasan sekolah itu tidak membatasi ruang mereka untuk bisa mengembangkan inovasi model pembelajaran. Artinya seorang kepala sekolah dia harus dituntut mengetahui akan potensi sekolahnya dan dalam kekurangan sekolahnya dia harus ada kreativitas untuk atau kreasi untuk bagaimana supaya solusinya apa? Ya. Artinya tidak ada sekolah yang tidak lengkap kan, Yang adalah bagaimana memanfaatkan potensi dan dan ketersediaan infrastruktur. Dan itu
peranannya peranan manajerial dari kepala sekolah. Ya, betul. Iya ya. Sehingga karena itu dikatakan dia harus memahami IT karena sesungguhnya pembelajaran ini memang kebanyakan dari kan sekarang sebenarnya belajar Sudah ke apapun sudah di digitalisasi. digital ya. Iya. Sudah Karena ini contoh ya. misalnya Iya. ya untuk profil pelajar Pancasila. Ini guru kepala sekolah ini paling penting memang guru, tapi kan atas petunjuk juga kepala sekolah bagaimana membuat, kalau dulu kan soal siswa jawab, sekarang tidak seperti itu. Jadi guru memberikan pertanyaan pemantik, siswanya bikin proyek. Jadi proyek itu yang menggambarkan tema dari mata pelajaran itu. Dibuat video, kemudian siswa dilatih bagaimana dia mempresentasikan, kemudian dihubungkan dengan keadaan lingkungan sekolah yang ada di sekitar di sekolah. Jadi ini boleh dikata apa yang sudah kalau zaman dulu kan itu nanti di kuliahan doh. Iya. Kuliah pun tidak semua dosen bisa mengajarkan seperti itu. Iya. Tapi maksud kreativitas ya betul. Ini dari PAUD sudah dibentuk. Seperti itu ya. Dari PAUD. Jadi ada alat peraga apa, barang-barang bekas apa, itu jadi media terlambat pembelajaran. lahir kita ini ya. terlambat lahir. Terlalu cepat lahir. Luar biasa ya. Dan ini saya ingin tanya, tujuan fasilitator dalam melakukan pendampingan sekolah ini apa? Apa tugas-tugasnya, kemudian tujuannya? Memang tujuan paling utama kita memahami, mengenal permasalahan sekolah yang mendasar. Kemudian sebagai fasilitator kita harus bisa mampu memberikan satu solusi kepada sekolah. Misalnya kita memang harus kita mengetahui lingkungan sekolah itu ada potensi apa saja yang bisa support nih sekolah ini. Betul. Tanpa bantuan pemerintah misalnya. Misalnya contoh Bitung ya, ada industri-industri di sana, mungkin bisa dapat dana CSR dari sana ya. Iya, bisa ada, atau dari industri itu bisa jadi salah satu lab anak-anak untuk pembelajaran proyek profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi memanfaatkan segala potensi, segala termasuk relasi berarti. Relasi. Jadi memang kita mendorong sekolah, membantu sekolah untuk ada kerjasama dengan stakeholder di luar dunia pendidikan. Ya, seperti itu ya, sih. Karena contoh ya, berarti kalau di Bitung karena dia ada pabrik-pabrik ikan segala macam, sebaiknya ada beberapa sekolah diarahkan untuk kolaborasi dengan industri. ya. Iya. Dan memang pasti harus dibantu oleh dinas kabupaten kota atau dinas pendidikan provinsi. Dan itu yang mengarahkan itu yang fasilitator ya, yang memberikan fasilitator akan memberikan informasi kepada kepala dinas lewat, kan kita tiap bulan itu ada PMO. Jadi rapat PMO itu di situ ada keterlibatan dinas terkait, terus LPMP dan sebagainya. Nah, situ kesempatan kita menyampaikan permasalahan sekolah, dan ini bagiannya pemerintah daerah, ada bagiannya pemerintah pusat. Nah, kita harus mampu memapping itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi ini misalnya Pemkab ya atau Pemkot yang bisa bantu sudah ada. Dan ini dari pusat ini nih. Yang dari pusat yang bisa ada. Ini mungkin dari swasta, dari industri, dari swasta ya. Kemudian mengoptimalkan itu. Iya, betul. Sehingga jadi penggerak ini sebenarnya mencoba memberikan tawaran-tawaran solusi ya ke sekolah. Apabila dia merasa buntu, mau gimana ini, kita hanya ada ini di sekolah. Atau guru masih bingung model pembelajaran bagaimana, metodenya seperti apa, kan karena terbiasa soal jawab. Ini harus pakai alat peraga kan, ada media, bisa saja media itu lingkungan sekolah, ada pohon ya, hitungan-hitungan matematika misalnya, ada alat peraga apa, ambil anak-anak sekolah dikasih keluar terus hitung ini daunnya ada berapa jumlahnya. Tapi terkait dengan tema mata pelajaran itu lebih kepekaan lingkungan juga dibangun ke anak-anak. Saya ingin tanya ya, mungkin ini agak lari sedikit dari ini, tapi kalau mungkin kalau bisa kalau dulu kan orientasi nilai kan, anak-anak kalau dia dapat 9 atau 10 itu luar biasa kan. Kalau ini cara mengapresiasi anak-anak lebih ke mana? Ke proses. Ke proses ya. Proses. Bagaimana proses anak-anak itu menjalani proses ini, kita lebih menilai ke proses bukan hasil akhir. Hasil akhir. Jadi komprehensif memang penilaiannya, tapi artinya lebih ke proses, artinya begini.
penggerak, guru apa akan melihat dulu gimana ini anak dia ini ya dia Karena ketika dikasih project atau dikasih tema apa, anak itu akan mulai dia membangun misalnya komunitas atau kerjasama gotong royong. Itu kan salah satu skema yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kerjasama, terus ada tenggang rasa, saling menghargai. Di proses ini semua akan dinilai. Dia bisa bangun kerjasama tidak dengan teman-temannya. Jadi ini lebih kalau saya lihat ya, ini lebih ke pembentukan karakter ya, pembentukan bukan nilai-nilai semata, tapi bagaimana anak ini memang menikmati, dia memahami ya. Iya, kan dia ini. memahami, dia menikmati satu proses, dia merasa nyaman dengan proses pembelajaran Proses di pembelajaran sekolah. itu. Iya, kalau dulu kan kita kalau dengar matematika Suka tidak suka harus ikut. iya, dan ada kemauan sendiri pada akhirnya. Aduh, karena tertarik datang di sekolah, ada teman-teman, orang mau belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Ruang belajar pun kita bisa rubah. Jadi tidak seperti sekarang. Harus mampu dirubah oleh guru kelas. Guru. Iya. Yang Dia bisa membawa anak belajar di ruang kelas, di luar ruang kelas. Itu malah lebih bagus. luar biasa ya. Ini kendala kan ini tentu kelihatan gampang, tapi sebenarnya menurut saya ini gini, kita punya guru-guru yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, apalagi mendekati pensiun, yang dia pahami kan cara belajarnya gini. Pokoknya ini Tulis, baca, tulis, dan nilai adalah ukuran. Mengubah mindset kan tidak mudah. Proses. Ya, mengubah Proses, mindset ini ya. Ya udah, ini gimana itu pertama. Kedua, dan pasti akan kebingungan menghadapi metode dan menghadapi mungkin gimana mau nilai anak-anak begini. Memang itu jadi kendala pertama buat guru-guru. Iya. Bu, orang mau cari tahu nih anak sentarong bukan basic dari psikolog. Nah, salah satu itu kan. Jadi ibu memang mau tidak mau komunikasi dengan orang tua murid. Itu paling pertama. Kedua, memang guru dituntut istilahnya kerja ekstra. Ada waktu tertentu guru bisa ajak anak untuk bisa diskusi. Bicara tapi enggak formal, informal, santai. Kelihatan sederhana, tapi kalau dia 40 anak kontrang ajak lumayan DP waktu, enggak cukup satu lumayan, hari. Iya. Tapi kan bisa dalam, kalau saya lihat itu bisa dalam kelompok-kelompok, kelihatan ya anak ini tipikal satu kelompok ini seperti ini. Karena memang coba terjun di sekolah kan waktu itu, supaya bisa merasakan. Artinya orang bisa rasa sebagai... Jadi fasilitator ikut turun juga. Orang ikut. Memang itu inisiatif masing-masing fasilitator punya pendekatan sendiri. Kalau saya memang langsung turun di sekolah-sekolah. Jadi langsung ikut merasakan. Merasakan suasana sekolahnya seperti apa. Terus permasalahan mendasar mereka apa. Betul. Kan kalau cuma lihat... Sehingga fasilitator bisa memberikan stimulus-stimulus yang memang tepat ya. Betul. Contoh, ada bukan salah satu sekolah, permasalahan untuk sekolah penggerak di SD misalnya sekarang. Karena SD sudah harus belajar bahasa Inggris dari kelas 1. Sementara kalau pelajaran bahasa Inggris di SD kan hanya sekolah-sekolah yang istilahnya international school ya, atau sekolah-sekolah swasta yang ternama. Ini enggak, sekarang semua ya. Nah, hal ini menjadi masalah sekolah karena rata-rata SD, bukan rata-rata yang saya temui tidak ada guru SD bahasa Inggris. Betul. Nah, ini sebenarnya solusi yang kami berikan, kebetulan saya dosen. Sekolah-sekolah silakan data SDM tenaga guru apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya kayak kemarin ada kejadian dari dinas masih proses, harus tunggu dewan untuk menyetujui ya untuk THL, ini kan soal anggaran ini soal anggaran. Kami dari Unima, asal ada permintaan dari dinas, Unima bisa menyiapkan, masuk di program kami juga, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Gratis kan, 6 bulan mahasiswa bisa magang dan PKL di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah yang mengajukan ya. Yang mengajukan kebutuhan tenaga guru bahasa Inggris misalnya, atau PJOK, itu banyak masalah juga. PJOK kekurangan kita. Apa PJOK? Yang olahraga. Olahraga ya. Penjas. Ya. Jadi itu yang saya lihat, ternyata yang mendasar ini ketersediaan SDM, dan SDM yang ada pun kalau di SD, SMP itu banyak tenaga honor, bukan ASN. Sehingga bisa aja dia berhenti kapan saja kan ini ya. Iya. Poin itu jadi masalah sekolah-sekolah penggerak ketika yang honor ataupun THL ini sudah diikutkan program komite pembelajaran. Nah, dia kan masih bebas. Iya. Ketika dia ikut pengangkatan, dia lolos, dia keluar kan. Mau ganti ini tidak mudah, ganti komite. Karena dia mengerti itu dia. Dan harus ada proses pusat. Itu jadi persoalan juga jadi ya. persoalan sekarang yang saya lihat sih di situ.
untuk sekolah penggerak. Jadi Untuk awal-awal ya ini kan untuk awal ini. awal Jadi ini ya. ada kebijakan, salah satu contoh pemerintah Kota Bitung, dinas terkait, dia mengajukan yang tenaga-tenaga THL, honorer yang lolos ASN pengangkatan, yang dia ada di lingkungan sekolah penggerak, dia tidak boleh pindah selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Jadi dia ditempatkan di dikunci sekolah, memang ya, langsung dikunci supaya agak, karena repot juga kan sudah Iya, kan iya. anggaran juga kan waktu dia Anggaran. dia kan pendidikan dan ini mungkin ada waktu-waktunya. Iya, iya. Ada waktu, artinya tidak setiap tahun ada. Iya, Setiap tahun, sehingga kalau mereka itu sudah terlanjur mengikuti kemudian dia berhenti atau itu sangat sangat rugi sekali kan. rugi sekali Sangat dan rugi. butuh waktu. Ya, prosesnya cukup lama kalau saya lihat di situ. Mungkin itu yang bisa. Ini kita lihat apa menurut Dr. Shirley, apa sebenarnya apa yang ini fasilitator kan. Jadi apa sebenarnya yang kalau melihat yang diharapkan nanti ya di pendidikan kita dengan adanya munculnya fasilitator penggerak sekolah ini? Yang diharapkan sebenarnya dengan adanya pendampingan ya, yang kita namakan kelompok fasilitator ini, kita mempercepat satu proses perubahan metode pembelajaran ke paradigma baru untuk sekolah penggerak. Dan harapan kedua itu sekolah-sekolah penggerak ini bisa mempengaruhi sekolah-sekolah yang lain yang bukan sekolah penggerak. Dia bisa menjadi inspirasi yang sekolah-sekolah di sekitar dia. Jadi diharapkan sebenarnya yang sekolah penggerak ini dalam 1 tahun 2 tahun ini dia sudah bisa menularkan ke ini ya. Iya. Karena jadi, mereka ini kan dapat bantuan ibu, bantuan, jadi bisa memotivasi sekolah-sekolah yang lain kan. Bukan iri ya, artinya dia jadi seperti ini, jadi beda dulunya seperti ini. Terus sampai fasilitas bangunan pun itu jadi skala prioritas. Dari program ini ya, di program kalau ini. Misalnya kayak sekolah ternyata dia masih ada fasilitas bangunan fisik sekolah yang masih kurang apa, jadi prioritas utama pemerintah kabupaten untuk pembangunan kota. Ya, untuk pembangunan. Kemudian karena ini kan pembelajaran kebanyakan digital, berarti harus ada ini dong, unit-unit komputer misalnya. Iya, kan? Itu dapat bantuan dari pusat. Komputer termasuk tab, dan sekarang ini yang kalau kemarin masih daring, jadi ada anak-anak dapat bantuan Android luar biasa yang diikuti ini ya. Karena model pembelajaran mereka semua harus kirim di Google Form. Betul. Nggak ada itu mau kumpul atau apa. Nah, kalau seluruh anak-anak di sekolah itu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ada beberapa daerah beberapa sekolah yang sekolahnya di kepulauan. Nah, ya kan? Jadi tapi dapat program masalahnya ini di internet. Nah, jadi bagaimana nih cara guru nih untuk mencari solusi dengan kondisi seperti ini? Karena masalah di jaringan. Iya. Kalaupun ada jaringan, nggak mendukung. Kan yang boleh beli itu jaringan. Ada sekolah memang nggak ada jaringan ya. Jadi masalah satu itu. Jadi biar ada Android, ada pulsa, tapi tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan. Nah, itu jadi pertanyaan kan. Jadi kita mendorong guru membuat satu semacam LK, lembar kerja. Ya. Tapi memang mau tidak mau guru turun ke rumah. Karena dan itu tambah rumit itu kan. Ya, LK memang kan. itu bagian pengabdian. betul. Pengabdian ya. Pengabdian. Dan itu terjadi ya. Ini di sekolah-sekolah penggerak ini dia sampai di kepulauan kan? Banyak di kepulauan. Tahap kedua lebih banyak lagi kepulauan. Di kepulauan. Dan itu yang jadi persoalan. Jadi persoalan karena ada mau dikasih bantuan gadget, tapi nggak mungkin kasih bantuan signal toh. Kalau Bitung dia bantu kerjasama dengan provider. Jadi ada titik-titik. Siapa yang ini? Jadi Wali Kota Bitung. Pemkot yang ini ya. Dia jadi tempat. Membantu. Berarti di kepulauan di Sangihe bisa juga ya kalau Pemkapnya karena responsif pasti akan didorong oleh kementerian ya. Karena kalau itu kan wilayahnya pemerintah kabupaten kota kan. Kalau kementerian kan dana, kemudian alat peraga, buku, membantu dari segi peningkatan SDM. Betul. Dengan pelatihan-pelatihan. Mungkin dengan program ini juga agar supaya pembangunan ini lebih maju, artinya begini, semakin kurang daerah-daerah kita yang blank spot. Iya, betul. Gimana menjadi daerah pariwisata kalau daerah blank spot? Jangankan di pulau, di Kota Manado aja. Di Kota Manado ada daerah tertentu blank spot ya. Dan contoh saya Kota Manado kalau hujan blank spot itu. Iya, ada di daerah-daerah signal daerah tertentu ini. Jadi ada di ini
Itu di Kota Manado. Tapi artinya gini ya, dengan kembali ya ke dari fasilitator penggerak sekolah ini mengidentifikasi betul. Betul. Salah satu tugas fasilitator, kita harus mampu mengidentifikasi ya. Permasalahan sekolah, kemudian kita petakan. Baru dari petakan itu kita coba analisa, kemudian kita bisa memberikan satu solusi. Tapi memang kemampuan fasilitator sini dituntut, karena bagaimana pertanyaan-pertanyaan pemantik kita itu bisa mampu sekolah yang kita dampingi, baik kepala sekolah, pengawas pembina maupun guru-guru itu, nah mudah loh menggali, karena akan ada rasa ketakutan kalau guru misalnya mau kasih informasi kondisi sekolah seperti ini, ada pengawasnya di sini kan. Jadi tapi bagaimana cara kita supaya pengawas bisa memahami ini untuk kebutuhan dan kemajuan sekolah. Karena saya lihat ada pertama di awal itu ada rasa nggak enak menyampaikan kekurangan, tapi nggak mau bilang. Persoalannya nggak mau ada solusi karena nggak mau bilang. Seperti itu. Jadi, artinya gini, solusi kan bukan dalam arti menghadirkan apa yang nggak ada, karena selalu bahasa klasik di kita kan itu tentu anggaran. Jadi tunggu 6 bulan dulu atau 3 bulan baru dana ada, atau bahkan tunggu nggak pernah ada. Padahal berarti yang dicari sebenarnya kan ada solusi alternatif kan? Solusi alternatif, inovasi namanya. Inovasi. Kreativitas dari SDM. Dan itu akan keluar kalau ada kejujuran untuk bilang bahwa nggak ada. Tapi kalau rasa nggak enak hati, nggak mau bilang, nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu. Betul. Dan mungkin itu ya, pengawas juga harus mengerti bahwa kalau sudah bukan zamannya lagi untuk membentak-bentak. Nggak ada kok harus dipaksakan guru-guru bilang ada. Tapi yang dipaksakan adalah bagaimana cari solusi bersama. Mungkin kalau saya lihat bukan pengawasnya yang mau bentak atau dalam posisi itu ya, tapi ada budaya dari guru yang sungkan kepada kalau ada pengawas di situ. Nggak mau bilang itu kekurangan. Nggak mau terbuka, jujur. Akhirnya kan pada akhirnya di sini budaya timur lah. Jadi kan miss kita di sini, karena sekolah kan pengawas kan hanya mendapatkan informasi dari sekolah kan, akhirnya lapor ke dinas, ternyata ada hal yang mendasar yang tidak dilaporkan kepada pengawas, akhirnya tidak matching. Program perencanaan dinas atau kabupaten kota tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Betul. Nah, itu salah satu peran kami sebagai fasilitator, benar-benar bisa mencari akar permasalahan sekolah, sehingga kedepannya ini menjadi satu rancangan besar di pemerintah kabupaten kota, khusus di dalam dunia pendidikan, dan melibatkan stakeholder lain. Betul. Seperti itu. Kan misalnya begini, misalnya di sekolah tertentu semua ada, tapi ternyata anak didiknya nggak ada Android. Kan mau bingung ini guru-guru tuh. Mau suruh beli orang tua, mungkin dari 40 anak, 20 beli, 20-nya enggak. Iya. Nah, itu saya lihat dari guru, dari kami juga mendorong bagaimana solusi kalau anak enggak punya Android. Jadi sekolah misalnya, karena misalnya masih terbatas tab atau laptop dan sebagainya, kumpul di satu titik yang jaringannya bagus. Dan di situ, area situ yang paling dekat, berapa jumlah anak siswa di situ. Mereka yang salah satu solusi yang kami tawarkan, karena enggak semua yang ideal, tapi mendekati ideal, betul. Artinya itu. gini ya, yang terpenting adalah bagaimana program-program itu, proses itu berjalan dan capai tujuan pembelajarannya tercapai. Betul. Sehingga itu yang dikatakan bahwa tidak perlu mungkin yang ideal, tapi mendekati ideal. Ideal. Tidak semua harus terfasilitasi dengan infrastruktur pendukung, tetapi hal itu bisa diisi dengan inovasi ya. Memanfaatkan aset yang ada, ataupun apa saja yang ada di sekolah, lingkungan sekolah, dan di rumah anak itu pun kita bisa jadikan hal yang kita lihat kalau guru turun dan sebagainya, itu bisa jadi media pembelajaran. Karena salah satu contoh ini case tadi ya, guru sudah membuat media pembelajaran keren sekali, saya lihat sendiri video-videonya bagus sekali, menarik, tapi tidak ada jaringan. Sementara daring kan posisi itu. Selain tidak ada jaringan, ada beberapa anak tidak punya komputer ataupun Android. Atau ada satu kondisi ada, tapi anak-anak belum tahu, masih istilahnya belum tahu bagaimana kita menggunakan teknologi. Mengirim tugas-tugas mereka. Nah, ada beberapa sekolah kendalanya guru-guru itu
terbatas dengan IT. Nah, ini gap iya, yang iya. bisa kita isi dari dunia pendidikan. Misalnya kan ada kan kita di Kalau kampus dia semua Unima, pensiun ya nggak pernah ada kenal tuh ini ya, apa kan nggak mungkin ya ini guru-guru mau tidak mau memang sudah harus mengembangkan digital, diri ya, digital. mengembangkan diri bisa Ya. menguasai era teknologi Jadi saat teknik ini. belajar juga dia harus menguasai teknik belajar secara digital kan. Ya. Artinya bagaimana kita belajar pakai apa laptop, kemudian Iya. belajar di situ bagaimana memperagakan, kemudian mengirim tugas apa segala macam ya. Dari situ pun Dari situ. kita bisa mendapatkan banyak referensi lain. Ketika kita kuasai teknologi. Teknologi. Iya, Iya, karena ada iya. YouTube pembelajaran yang bagus sekali. Apakah fasilitas sekolah juga sampai ke situ? Artinya ada guru-guru yang secara SDM perlu di-up, kemudian fasilitas sekolah tahu masuk atau Bisa, sangat mungkin. gimana? Sangat mungkin Iya, ya. kalau memang kondisinya seperti itu dan mereka terus terang, kalau kayak di saya itu memang Langsung saya ya? bantu, ya langsung. Ya tergantung komunikasi berarti ya. Iya, tergantung komunikasi, tergantung juga kemampuan fasilitator melakukan pendekatan secara personal. Karena ada guru-guru muncul fasilitator apa ya? Dikira pertama orang pusat begini-begini. Akan menilai nanti Terus saya ada ini rasa segan tinggi sekali pertama, padahal kita di situ sebagai rekanan sebenarnya. Iya. Rekan, kemungkinan ada hal yang kita tahu, ada hal yang mereka tahu. Nah, kita saling melengkapi. saling melengkapi ya. Mm. Justru kalau ada keengganan gitu, kemudian ada persoalan stuck di situ ya, iya, langsung nah nggak bisa ada solusi. Nah, kita nggak akan sampai pada akar permasalahan, hanya di permukaan. Iya. Dan itu yang akan menghambat proses nanti. Iya, betul. Proses nanti ya. Bu, ini karena waktu saya ingin Oke. di waktu yang singkat ini boleh tidak diinformasikan ke Tribuners apa-apa yang menjadi kendala yang memang harus artinya dibuat kendala atau apalah namanya sehingga ini yang sering terjadi dan tawaran solusinya apa? Oke. Ini karena waktu ya. Oke, terima kasih Pak Alwin. Mungkin satu titipan pesan saya, kebetulan Tribun bisa bantu dalam hal sosialisasi juga ya lewat media, bahwa memang salah satu kendala terbesar di pendidikan di Sulawesi Utara SDM. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu. Apanya lebih ininya? Bahasanya atau apa? Kompetensi SDM kita, kemampuan menggunakan teknologi, kemudian kemampuan untuk bisa mengembangkan. Kemampuan mengembangkan itu masih kurang. Nah, itu mungkin perlu ada perhatian dari pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah, apakah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, bagaimana memetakan kompetensi SDM kita dan sebarannya itu ada di mana. Dari mana? Itu penting saja, jadi kayak mapping. Nah, ini akan menjadi pilot ketika kita ada mapping, kita membuat big data. Big data sebaran SDM kita itu dan di mana saja sebaran SDM kita itu yang masih kurang. Masih kurang. Iya. Sehingga akan cepat kita mendapat pemerataan pendidikan ini ya, sama kan ini. Dan ini kesempatan bisa kolaborasi sebenarnya dengan Unima. Atau kampus lain ya. Kampus lain. Karena memang seluruh perguruan tinggi ada program yang matching dengan sekolah penggerak dari kementerian adalah MBKM. MBKM. Iya, Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Itu di semua perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi, negeri, swasta itu semua ada. Dan itu matchingnya di mana, Bu? Matchingnya ketika ada contoh salah satu matchingnya ketika ada SDM sekolah ya tidak ada tenaga guru, ya PJOK, agama, ya IT, bahasa Inggris atau matematika, psikolog. Nah, itu bisa dicari di sumber perguruan tinggi yang dekat dengan dia. Ketika ada informasi itu perguruan tinggi akan sebarkan lewat program MBKM, magang mengajar, KKN mengajar itu. Cuma bisa dioptimalkan ya. Dan itu tanpa biaya. Sekolah maupun dinas terkait tidak mengeluarkan biaya untuk kampus. Hanya mungkin melakukan permohonan ya, kami butuh ini atau permohonan, apa? Karena Atau itu siap jadi dasar. Ya. Jadi dasar kami untuk mengirimkan ke pusat. Bahwa program jadi menyurat aja ke perguruan tinggi itu ya. Ya. Nah, itu yang mungkin kalau ke Unima, rektor Unima, ke Unsrat, rektor Unsrat atau gimana atau ya. Politeknik, Delasal ya, seperti itu. Jadi itu yang satu. Jadi dan saya memang mengharapkan seluruh stakeholder baik dinas terkait ya, sekolah-sekolah yang ada, kemudian peranan orang tua. Kemudian peran orang tua yang perlu ditingkatkan lagi apa kayak menurut peran orang tua itu informasi paling penting, informasi dan pendampingan
memantau anak ketika dia mengerjakan ada tugas praktek project yang diberikan oleh guru. Kemudian peran orang tua, salah satu informasi paling penting itu yang harus mereka sampaikan, kondisi anak di rumah itu bagaimana. Harus bilang secara jujur ya. Iya, harus jujur karena itu bagian dari pembentukan karakter anak itu ada di lingkungan keluarga. Pemalu, berani, pemalawang atau apa, Iya. sehingga Guru guru-guru yang akan akan tahu bagaimana mau menghadapi anak ini ya. Mungkin di rumah karena dia tak biasa ada pemarahnya, takut bicara. Takut bicara. Jadi di sekolah mungkin dibuat satu metode, anak diarahkan, didampingi untuk bisa tampil lewat presentasi, lewat dia menceritakan. Misalnya ada video yang ditayangkan oleh guru, kemudian anak diminta untuk menceritakan kembali. Itu step by step anak akan berani untuk berbicara. Berbicara ya, pendekatan itu yang dilakukan Iya. ya. Tapi itu akan ketahuan apabila ada komunikasi dengan informasi dari orang tua. Karena ada anak muncul di sekolah, dia bisa menyembunyikan hal apa yang terjadi di rumah. Iya, iya, iya. Ya, jadi itu yang sangat penting. Kalau dulu kan orang nggak perlu, orang tua nggak perlu orang bapak bapak tanya kan. Kalau Iya. sekarang nggak, malah ada guru sampai turun ke rumah-rumah. Untuk itu ya. Iya, salah satu salah satu program yang mereka lakukan untuk menunjang proses pembelajaran paradigma baru ini, guru turun ke Di sekolah. program baru ini, paradigma baru, menurut Bu Dr. Shirley, apa seharusnya yang dilakukan oleh guru? Artinya mindset apa yang harus dia ubah dan yang harus bagaimana yang diinginkan oleh kementerian tentu atau oleh kita saat ini, oleh Paling program saat penting ini. memang mengubah mindset paradigma lama ke paradigma baru. Mindset pertama itu bahwa guru pembelajaran itu memang guru fokus kepada peserta didik. Peserta didik. Jadi peserta didik modelnya seperti apa, karakternya seperti apa, itu banyak diberikan ruang kepada peserta didik, bukan kepada guru. Ke Jadi peserta dia harus didik. tahu sifat anak ya, harus Sifat tahu karakter anak ya. Iya, karakter, sifat itu akan menentukan guru membuat metode Belajar. Guru akan mampu membuat metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak bila dia mengenal ya keberadaan anak ini. Jadi akan membantu proses dia ya, proses pembelajarannya, kemajuan pembelajaran dari anak itu sendiri. Kemudian istilahnya kalau di sekolah penggerak ini sekarang paradigma baru, memang kita istilahnya mempermuliakan anak. Waktunya anak-anak sekarang. Anak-anak ya yang di ini. Karena diharapkan nanti orang itu lebih kreatif nanti. Lebih kreatif, lebih inovasi, lebih percaya diri, punya karakter yang tidak boleh keluar, itu karakter Pancasilais. Ya, kemudian ini metode pendidikan ini kalau informasi yang Ibu dapat ini gimana? Apakah memang lahir dari kesepakatan kita atau apa yang menjadi? Lahir dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh. Jadi sebenarnya sudah lama sekali. Lama sekali ya. Cuman kita yang belum menerapkan filosofi itu secara penuh. Lahir dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang mana itu yang filosofi Dewantara itu yang salah satunya itu bagaimana kita memuliakan anak. Proses pembelajaran itu. Sebenarnya itu semua program Merdeka Belajar, kampus sekolah penggerak, ternyata semua diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya, tokoh pendidikan kita iya, ya. memang tokoh pendidikan kita yang setiap tahun kita dan artinya sudah lama diketahui sebenarnya buah-buah pikirnya, cuma sudah kita ada. salah belum menerjemahkan dan kita belum mengkaji lebih dalam, kemudian mengimplementasikan. Semuanya di situ. Jadi sekedar istilahnya seremonial kita merayakan, tapi kurang penghayatan. Itu sebenarnya sekarang ya. Ya, penghayatannya masih kurang. Kemudian kalau kita sudah hayati kan, oh ternyata orang masih jauh dari bapak pendidikan kita. Luar biasa ternyata Ki Hajar Dewantara, dia sudah dari puluhan tahun lalu ya. Awal satu yang Pak Ki Hajar Dewantara juga pesan dari salah satu filosofi itu, selain memuliakan anak, bagaimana kita tidak kita jangan sampai tidak update dengan perkembangan dunia saat ini. Ya. Jadi jangan sampai kurikulum kita memang pasti akan terus mengikuti perkembangan tanpa menghilangkan karakter budaya nasional. Artinya ada kasih ajar ternyata ketinggalan. Ya. Ketika sampai anak-anak keluar di luar negeri, basis sekali ini. Basis sekali. Dunia bicara era digital 4.0
4.0, orang masih di 1 atau 2. iya. Malah sekarang Jepang sudah 6 kan. 6 ya, iya, Nah, itu iya, kemana? Jadi minimal kita ada acuan dan kita mengarah ke ikut sana. ke arah sana, jangan belajar yang Yang lama-lama lama. akhirnya. Iya. Itu mungkin Iya. yang bisa Dan Tribuners ya, tentu saya harus mengakhiri akan bincang-bincang ini, dan seperti biasa saya berikan kesempatan ke narasumber untuk ada closing statement singkat saja, apa pesan atau pandangan terkait dengan perbincangan kita. Oke, terima kasih Tribuners ya. Pesan saya sebagai salah satu pemerhati pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, saya percaya anak-anak SDM yang ada di Sulawesi Utara itu sangat maju, sangat kreatif. Tinggal bagaimana kita memiliki kemauan, kemampuan, dan terus mau menuju satu perubahan yang sesuai dengan tujuan pemerintah kita, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Demikian. Dan tentunya saya Asli Mintang dari Tribun Bokudapa mengucapkan terima kasih pada Dr. Shirley Susan Lumeno yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di acara Tribun Bokudapa, dan semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal jangkau Indonesia.